You may be seated. Yang di rumah sudah duduk pun nggak apa-apa duduk. Kalau perlu ngedeplok boleh di bawah. Alright, cool. Passover Sunday everybody. Dan dari GC Hall, our own home. Dan sungguh saya mengucap syukur hari ini walaupun jemaat saya cuma para wakil-wakil gembala saya dan istri saya, anak-anak saya dan seluruh kru yang ada. But I hope you guys, nanti aminnya paling keras di tempat ini. I just have 15 minutes to finish this message daripada Passover. Dengan judul It is Finished. Wow. Kalian akan tangkap sungguh-sungguh satu deklarasi daripada Kristus. It is finished. Kata aslinya adalah tetelestai. It is finished. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada seberang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Waktu Tuhan berkata, dengan dia berkata, aku haus, maka itu menggenapi yang tertulis. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara yang masih ragu mengenai Yesus. Begitu banyak nubuatan, begitu banyak surat yang ditulis oleh berpuluh-puluh orang dengan masa yang berbeda. Bahkan ada ratusan ayat yang menulis mengenai nubuatan menuju ke satu orang, yaitu Yesus. Sehingga ini membuat saya secara statistik pun berkata, lebih sulit berkata Yesus bukan Tuhan daripada berkata Yesus adalah Tuhan. Sebab begitu banyak. Ada satu sebetulnya kalau Yesus tidak berkata aku haus. Ada satu ayat di Mazmur itu yang gak digenapi. Tapi dikatakan bahwa kita masuk berkata bahwa anak itu akan meminum anggur asam. Dan justru in the last minute, sebelum dia bisa berkata it is finished, the last minute dia menggenapi firman-Nya. Mungkin engkau berkata, mungkin permohonan prayer formku ke surga keselip. Adminnya surga sedang ngantuk. No. Sebelum dia berkata it is finished, setiap janjinya, setiap firman-Nya pasti dan pasti akan digenapi. Semua yang ada di rumah-rumah tulis haleluya. Wow, I'm so happy kalau di Manado sekarang sudah onsite dan hari ini, tepat hari ini di Bekasi, adik kita yang paling bungsu lahir. Growth Center Bekasi di gedung CGV di BCP di Bekasi Cyber Park. Congratulations Pastor Julius, Pastor Esther. Nanti minggu yang ketiga saya akan ada di sana untuk bersama-sama dengan saudara di GC Bekasi. Tapi saya percaya kita harus berdoa untuk GC Jakarta 25 April. Let's pray, let's pray. Dan saya percaya kita tetap dalam protokol kesehatan yang ada. Saya tidak pakai masker karena orang-orang sekitar saya pakai masker dan mereka jauh di dekat-dekat saya. Tapi kita terus berdoa. Kita terus berdoa kuasa Yesus yang ada. Tetelestai adalah punya berbagai macam arti. Yang pertama, waktu dia dikatakan makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tuhan berkata seperti itu. Yesus berkata, mengata menyelesaikan, tetelestai adalah Jesus finish the work of the Father. Waktu dia berkata it is finished, tetelestai, Tuhan menyelesaikan. Tuhan bukan cuma setia di awal, tapi Tuhan pasti menyelesaikan apa yang dia mulai. Mungkin engkau berkata saat ini, Tuhan kok mulainya enak dengan engkau. Ingat, dia belum selesai. Your chapter is not finished yet, brother sis. Chapter hidupmu belum selesai. Mungkin ada ngalami. Ayub kira waktu di pemakaman anak-anaknya itulah akhir hidupnya. Tapi Tuhan bilang, it's not finished yet. Dan lihat Ayub menyelesaikan dengan berkat 7 kali lipat.
Dan hari ini saya percaya, yang kedua, waktu seorang hamba, tetelestai, waktu dia menyelesaikan pekerjaan tuannya, maka dia akan datang kepada tuannya dan berkata, Master tetelestai, dengan hormat, Tuanku, aku telah menyelesaikan pekerjaan itu. Dan saya percaya beberapa leaders Tuhan telah panggil. Pastor Wayan, Pastor Jamie, Tuhan sudah panggil. Dan saya percaya mereka berkata, Master, tetelestai, I'm done. Aku menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Dan saya percaya itulah mimpi saya buat setiap saudara. Satu waktu kita akan berkata kepada Tuhan kita, tetelestai. Ingat, kalau engkau masih hidup, engkau belum selesai. Selesaikan amanat agung itu sampai selesai. Kata tetelestai juga diperkatakan waktu hakim itu sudah memvonis. Baik vonis bersalah, vonis bebas, apapun. Waktu dia vonis, makanya hakim berkata, the justice has been served. Keadilan sudah ditegakkan. Nah itulah selalu hakim akan mengetok tetelestai. Keadilan sudah ditegakkan. Dan istilah tetelestai juga dipakai waktu dalam istilah akuntansi. Di mana banyak waktu itu ditemukan di zaman Yesus. Lembaran-lembaran pembelian bon-bon dalam bentuk kertas yang kuno. Dan di situ ada cap, bukan lunas atau paid in full, tetapi tetelestai. Lunas, surat hutang lunas. Dan kata tetelestai yang saya suka adalah setiap artis pada waktu itu. Setiap para painter, pelukis. Maka gesekan terakhir atau sebelum dia bilang selesai, waktu dia tulis, dia mungkin karya tulisan, titik yang terakhir, coretan, lalu dia akan bilang tetelestai, tetelestai. Artinya, dan voila, this is my masterpiece. Dengan bangga, waktu dia bilang tetelestai, this is it, my masterpiece. Dan saya percaya lewat 5 hal yang kita mengerti tetelestai. Memang iblis itu dikatakan Yohanes 10 ayat 10, dia pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Mungkin engkau berkata, waktu kok Tuhan bilang it is finished, katanya sudah selesai. Kok aku masih ngalami semua masalah-masalah ini sih pastor? Kok aku sih masih ngalami yang namanya ketakutan? Aku bisa ngalami yang namanya penyakit. Aku bisa ngalami yang namanya kebangkrutan dan segala macam. Saya percaya inilah yang kita harus mengerti di sini. Waktu kita seringkali kita berkata, it is finished, kita kira wah semuanya akan menjadi apa ya? Negeri fantasy land. Di mana tidak akan hujan, tidak ada terik matahari, tidak ada banjir, tidak ada jurang, nggak jalan rusak, nggak ada masa musim kering, semuanya about so beautiful. Tapi saya percaya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Waktu dia berkata, it is finished, sebetulnya yang dia lakukan adalah iblis tetap seperti singa yang mengaum-ngaum seperti singa. Jadi Tuhan nggak ambil singanya, tapi Tuhan patahkan kuasa singa itu atas kita. Dia tetap ada. COVID masih mengaum-ngaum di sekitar kita. Dan yang dia mau adalah kita jadi takut dan gentar. Dan banyak orang mati bukan karena COVID, tapi karena takut justru. Tapi saya percaya tetelestai, it is finished adalah biarkan dia mengaum. Biarkan dia ada, tetapi dia nggak punya power over us. Memang masih ada singa itu. Masih ada semuanya itu. Tetapi saya percaya kata power over atau satu kuasa atas seseorang adalah di mana kuasa itu bisa mengendalikan, bisa merubah, bisa menentukan jalan saudara. Dan ini yang saya mau katakan. Waktu Tuhan berkata tetelestai. Ingat, kekayaan bisa overpower us, power over us. Bisa menguasai kita. Saudara lihat anak muda yang kaya itu. Dia, kekayaan itu ada. Tetapi dia izinkan kekayaan itu menguasai dia.
sehingga dia tidak bisa ikut Tuhan. Dan saya percaya hari ini, kenapa Stefanus, waktu dia lihat dia mau dirajam, dia bisa tersenyum dan dia bisa melihat Yesus berdiri. Why? Tuhan gak angkat batunya. Tetapi saya percaya Stefanus, dia tahu tetelestai itu berkata, batu itu, hujatan itu gak bisa power over me. Gak bisa membuat aku deny Jesus. Gak bisa buat aku menyangkal Yesus. Gak bisa membuat aku pindah agama. Gak bisa membuat aku gak ke gereja. Karena aku memutuskan sesuatu yang telah selesai. Tuhan gak angkat batunya. Tapi Tuhan bilang tidak ada kuasa batu itu yang bisa mempengaruhi hidupmu. Semua katakan amin. Masalah boleh ada. Tetapi tidak ada kuasanya lagi. 3 hal saja, Pastor akan tutup dengan dalam 3 menit ini. Waktu it is finished, fear tetap ada. Tetapi yang pertama, no power of fear. Ketakutan tetap ada. Tapi tidak ada kuasanya lagi. Dia jagonya buat kalian trauma. Dia jagonya mengintimidasi. Dia jagonya membuat engkau mau bunuh diri. Dia jagonya menakuti engkau. Makanya Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut, dan gentar hatimu. Hari ini, I know this 1 year banyak trauma. But I want to declare buat saudara yang mendengar ini. Luka itu masih ada. Rasa takut itu di situ ada. Tetapi waktu Tuhan bilang tetelestai. Cukup. Rasa lukanya masih ada. Tapi luka itu tidak akan menghalangi aku untuk terus melangkah. Berbuat lebih baik. Melompat lebih tinggi. Mengakhiri apa yang harus aku lakukan dalam hidupku ini. Katakan amin. Unfortunately, semua itu jatuh, luka, itu mau kita takut. Tapi saya percaya, ketakutan itu tidak membuat kita trauma. Ketakutan itu membuat kita penuh lebih lagi dengan damai sejahtera yang akan mengalahkan ketakutan itu. Yang kedua, waktu dia berkata tetelestai, no power of death. Tidak ada kuasa kematian. Kematian ini adalah kematian kekal atau yang disebut dengan maut. Maka dikatakan di Ibrani 2:14-15 karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. I love the message bilang, since the children are made of flesh and blood, it is logical Savior took on flesh and blood in order to rescue them. Dia berikan darah tubuhnya untuk menyelamatkan mereka. Dengan memeluk kematian, mengambil untuk dirinya sendiri, mengalahkan iblis dan mengalahkan kematian, and free all who cower through life, scared to death of death. Dan saya suka sekali waktu 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, oh death, where is your sting? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ingat, maut itu masih ada. Tapi hari ini waktu dia berkata tetelestai, maut tidak punya kuasa atas kita. Sehingga kita bisa berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Kematian keuntungan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hari ini, I challenge you saat ini. Jangan engkau takut. Jangan engkau menjadi kecut. Karena maut sudah dikalahkan Tuhan. Dan saya berkata, dikatakan, on the 3rd day. Dalam subuh itu, the Son of Heaven, anak Allah itu rose again. Bangkit lagi dan mengalahkan maut. Dan saya percaya inilah mengatakan the Christ is the King.
Come on. Come on, everybody. Semua nyanyi yuk. Son of heaven. Katakan dengan berani. Oh, tremble there. Where is your sting? Oh. Come on, oh, praise the name. Oh, oh, praise the name. Oh, praise. Forever. Kita nyanyikan baitnya sekali lagi. Saya minta para wakil-wakil saya boleh maju ke depan. My wife, let's just close this hari Paskah ini dengan ucapan syukur. Come on, Dan. Then on the third day. Then on the third and break of dawn, the Son of heaven rose again. Come on, oh tremble down. Hey! Where is your sting? The angels roar to Christ. 1, 2, hey, yeah, praise. Oh, praise the name. Come on, one more time. Oh, Tetelestai yang pertama tadi, no fear, no power of fear, no power of death, tidak ada kuasa maut. Yang ketiga, no power of debt, hutang itu tidak ada kuasanya. Well, debt collector itu masih coba-coba muncul di depan pintumu. Debt collector itu masih menakut-nakuti engkau. Tapi saya percaya hari ini, waktu dia di kayu salib, dia berkata, it is finished, tetelestai. Memang dia paling suka ngungkit-ngungkit yang lama. Dia paling suka liatin, lihat dulu kamu begini, dulu ini lihat, kamu pernah buat ini, lihat. Tapi hari ini biarlah engkau berkata, aku sudah bertobat. Aku sudah bertobat. Dan darah Yesus membuat kita berkata, it is finished. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. No more death. Gak ada lagi hutang. Come on everybody. Berikan tepuk tangan secara virtual buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, we are glad. Glad to see Pastor Donnie, Pastor Sasa. Atau Sasa kayak youth lagi loh. Esther. Pertama kali keluar rumah lagi atau sudah berapa kali ya Pastor Monty always cool. Papi Mami Elior, Pastor Timmy, Pastor Green. We love you church. We want to say happy Passover to you. Nah saya percaya kita akan berdoa saat ini. Untuk prayer request yang sudah ditulis saat ini. Yuk kita berdoa. Lia, can you pray right now? Come on everybody, just worship. Come on Dan.